Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, bersahabat, penuh dengan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, kali ini Jogja di daerah kami, di daerah Pondok Pesantren Budi Mulya, baru turun hujan. Saya juga baru mengupload short video yang hujan turun lagi, angkatin dong jemuran yang kau cuci. Itu memang lagunya lagu kocak, jadi bukan seperti lagunya siapa ya, Asy Purwasi ya, kayak begitu. Tapi Ratih Purwasi kalau nggak salah, adiknya Endang S. Taurina, lagu itu. Jadi diplesetin lagunya. Kalau Ratih Purwasi kan yang hujan turun lagi, di bawah payung hitam ku berlindung, kayak gitu. Tapi yang baru saja saya upload adalah yang dari PMR ya. Judulnya sama, tapi lirik pertamanya bikin saya geli ya. Yang hujan turun lagi, angkatin dong jemuran yang kau cuci. Cucian yang kau jemur atau cucian yang jemur, pokoknya gitu deh. Kita hari ini juga biar hangat, kita bicara tentang yang hangat-hangat. Yang hangat-hangat tentu saja adalah cinta. Nah, kita akan bicara lirik cinta yang dulu juga pernah hangat karena pernah berhadapan dengan Menko Polkam waktu itu, Sudomo ya, menyebut lagu yang kita akan bahas ini adalah lagu yang dibilang cengeng ya. Ya, itu hak Sudomo ya waktu itu ya, tapi kita bahas saja deh untuk anget-anget ini. Kita mulai saja lagu dari Betaria Sonata. Ya, ini apa judulnya? Judulnya itu Hati yang Luka. Ya, Hati yang Luka. Jadi sampai terluka kan karena panasnya. Hati yang luka itu liriknya pertama gimana? Kalau maaf ya suara saya, tapi saya suka membahas liriknya. Berulang kali aku mencoba, ingin selalu mengalah demi keutuhan antara kita, walau kadang sakit. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahku. Samakan aku bagai burung perindu yang dijual orang, hingga sesukanya kau lakukan itu, kau sakiti aku.
kalaulah memang harus berpisah, itu bukan suratan, dan seterusnya. Jadi lagunya ini memang kalau menurut saya sih sangat dalam ya, sangat dalam, kesetiaan seorang istri yang ini suami istri apa pacaran ya? Kayaknya suami istri ya, karena sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu itu kayaknya kalau bukan di rumah nggak mungkin ya masa di lapangan. Nggak tahu, mungkin Mbak Betharia Sonatanya yang tahu ya. Mbak Betharia Sonata itu istrinya aktor laga yang luar biasa ya, Willy Dosen ya, Willy Dosen. Nah, dulu sering berpasangan dengan Ari Wibowo. Oh, Deru Campur Debu, Deru Campur Debu apa ya? Ya kalau nggak salah Deru Campur Debu itu dengan Ari Wibowo. Nah, lagu ini kita, kalau saya melihat itu adalah kepasrahan seorang istri ya, kepasrahan yang seorang istri yang mau mengalah untuk tetap bersatu ya, mengalah untuk tetap bersatu. Nah itu mungkin kalau yang kayak gini bisa di kasus-kasus yang baru kan, ada seorang penyanyi yang mengalah karena ada istri yang mengalah karena suaminya begitu, banyak yang pada ada yang sok feminis jadi gerak-gerak feminisme ya, bukan feminis tapi feminisme itu ya, yang menganggap wanita itu ya sama sih, equality memang, tapi tetap juga jangan seolah-olah wanita itu gimana gitu, superior. Ya kita saling membutuhkan. Nah di sini untuk keutuhan kita berdua itu mengalah ya, Betharia Sonatanya mengalah. Tentu saja bukan Betharia Sonata dalam realitas ya. Kalau realitas ditapok sama Willy Dosen ya tentu saja bayangin aja ya. Tentu saja tidak, tentu saja hanya sekedar lirik lagu, bukan dengan Willy Dosen. Dan waktu itu sudah sama Willy Dosen belum ya? Kayaknya belum sih, masih sendiri. Jadi sering kelakukan ya, sering bila kau marah menutupi salahmu. Nah kadang-kadang ini makanya kejelian seorang istri harus benar-benar bisa memahami perilaku bahkan gestur dari suami, sehingga tahu ya, tahu ini suami marah beneran atau marah-marahan hanya karena untuk menutupi kesalahan. Kadang-kadang agar tidak dimarahi, agar istri tidak marah, suami marah dulu. Itu ada ya, tapi bukan saya. Ya, ada suami yang perilakunya begitu ya, perilakunya agar tidak dimarahi, marah duluan, naboki duluan. Nah, itu memang ada suami-suami yang seperti itu. Ini tentu saja harus kita hindari memilih suami yang begitu. Nah, oleh karena itu meskipun kita sudah tahu ya baik benar ini jangan lupa istikharah ya. Tetap istikharah kalau kita akan memilih jodoh. Jangan sok sudah saling cinta. Semua orang bercinta ketika berhadapan adalah saling ingin tampil sempurna. Jadi sebetulnya ada hal-hal yang mungkin kita tahu, dan itu adalah kita selesaikan dengan istikharah. Nah disitulah untuk menutupi salah kadang-kadang semacam itu. Jadi itu jadi ada yang berkelakuan seperti itu, jadi hati-hati. Ya, dulu
segenggam emas kau pinang aku. Namun semua ditelan namun semua hanyalah mimpi ditelan dusta. Ya kadang-kadang itu janji-janji yang kalau kita tidak benar-benar beristikharah, kita memang kadang-kadang seolah-olahnya hebat, tetapi di balik itu kita tidak tahu dan hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu sekali lagi, agar tidak terulang kali agar tidak berulang kali itu kita mesti melakukan upaya-upaya spiritual untuk melakukan perjodohan. Nah, perjodohan kita juga pernah melihat ya, pernah memaparkan di channel yang satu adalah perjodohan yang justru yang dilamar pria pun begitu ya, pria pun harus punya jangan asal banyak cewek yang gemblok semua disikat. Nah itu bukan ada lumut. Kalau ada lumut enggak seperti itu. Ada lumut selektif ya, ada lumut selektif. Di Guru Bangsa Channel saya pernah mengungkapkan bahwa memilih jodoh ala ada lumut sebagai seorang laki-laki itu dia selektif ya, dia tidak memilih yang cantik ya. Jadi saya nyanyikan aja deh. Duh sibu kula mboten purun, Kang Putra mboten badhe medun, nadyan ayu sisane si yuyu kangkang. Itu kan awalnya ibunya menawari, putraku si ande lumut, tumuruna ana putri kang unggah-unggahi, putrine kang ayu rupane, klenting kuning itu kang jadi asmane. Tetap ya selektif ya, termasuk kalau seorang muslim tentunya dengan seleksi spiritual tentunya. Kita seperti itu ya, jangan asal ada yang mau terima lah ya. Karena meskipun mungkin menurut orang lain itu kurang bagus, itu barangkali itulah yang menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Jadi seperti yang dilumut, putrine kang elek rupane. Nah, yang terakhir itu elek, tapi siapa? Ada dilumut menerima. Duh sibu kula inggih purun, Kang Putra inggih badhe medun, nadyan elek menika Kang Putra kersa. Karena dia bukan atau belum diobok-obok oleh orang lain, tidak diobok-obok oleh yuyu kangkangnya. Jadi begitulah untuk berjodoh. Jadi selain kita selektif betul agar tidak berulang kali ya. Jadi kita betul-betul melakukan apa yang disebut sebagai upaya spiritual yang dikenal dengan nama sholat istikharah. Berulang-ulanglah hingga mantap. Demikian pembicaraan kita sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.